الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar Radio Mass Media FM, para pemirsa live streaming kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV Nusantara dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Senin tanggal 18 Agustus 2025. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian ba'da maghrib, yakni ngaji kitab Nasoihul Ibad yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan kita bisa melaksanakan sholat jamaah maghrib. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dengan jamaah ini kita semua diberi sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya. Yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya. Tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan Nasoihul Ibad pada maqalah yang ke-30. Wal maqalatus salasun, adapun maqalah yang ke-30. An Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu annahu, sesungguhnya Ali iku qala, bersabda. Siapa Ali? Ali radhiyallahu anhu bersabda, arba'atu asya'in, 4 perkara, qaliluha, sedikitnya arba'atu asya' iku katsirun, sama dengan banyak. Jadi ada 4 perkara yang sedikitnya itu sama dengan banyak. Nggak ada bedanya, sedikit dan banyak sama saja, rasanya sama-sama.
fayata'adzan nasu, maka merasa terganggu. Siapa an-nasu? Manusia. Bidzalikal qalil, dengan demikian itu sedikit. Apa itu? Al-waja'u, sakit. Al-alamu, sakit. Sakit itu sedikit, banyak sama saja rasanya. Sakit yang parah, sakit yang tidak parah, sama saja, tetap sakit. Namanya juga sakit. Sakit gigi, cekot, kano si nyambangi. Sama saja dengan sakit yang parah. Itu namanya sedikitnya sama dengan banyaknya. Orang kena penyakit stroke itu lumpuh separuh. Tapi ya kelihatannya sehat. Daripada orang yang kena penyakit, misalkan penyakit parah gitu ya, sampai tidak bisa bangun, itu sama dengan kena penyakit sedikit. Luka di tangan itu kadang-kadang sedikit itu sudah sakit. Artinya penyakit yang sedikit sama dengan penyakit yang banyak. Ini yang pertama. Wal faqru, dan fakir. Ay faqdu ma yahtaju ilaih, tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Sama Pak. Orang fakir, orang tidak punya juga sama. Orang menganggap tidak punya itu adalah orang yang tidak punya sama sekali. Bagi orang-orang kaya, orang yang tidak punya uang yang sekiranya bukan standar dia kaya, itu juga fakir. Ada orang yang merasa fakir, padahal dia punya rumah, dia punya mobil, tapi utangnya banyak. Ada orang yang merasa kaya karena rumahnya kecil, nggak punya mobil, tapi dia merasa tidak kurang suatu apapun. Sama saja, orang fakir sedikitnya dan banyaknya sama. Wan naru, dan api. Api itu jangan macam-macam ya, sedikitnya dan banyaknya sama. Api yang berkobar itu berasal dari percikan api, percikan. Lama-lama dibiarkan jadi banyak. Kalau kita meremehkan api yang kecil, maka akan terjadi kebakaran, dan itu sama Pak. Kebakaran kecil, kebakaran besar sama. Kalau sudah besar, susah dipadamkan. Kalau api yang kecil namanya apa? Api. Api yang besar namanya api. Kalau sakit yang ringan ya sakit. Kalau sakit yang parah, sakit. Dan yang keempat, wal adawatu, dan permusuhan. Orang kalau bermusuhan itu Masya Allah rasanya gak enak Pak. Rasanya gak enak. Walaupun masalah itu ringan, sama teman gak wawu, gak akur gitu, gak enak. Apa al-adawah itu? Qasdul idrar, sengaja untuk mencelakai, al-mutamakkin fil qalbi, yang tersimpan di dalam hati. Cekot, ketemu orang yang dimusuhi rasanya nggak enak, ketemu orang nggak enak, serba nggak enak. Dan itu antara permusuhan kecil sama permusuhan besar sama saja.
Dan permusuhan itu nggak ada yang kecil, Pak. Nggak ada yang kecil. Permusuhan kecil itu akan menjadi lebar karena interaksinya kan orang banyak. Misalnya saya bermusuhan dengan panjenengan, nggak bermusuhan hanya satu orang saja. Terus dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya saudara. Saya juga punya sahabat, punya teman. Ini podo-podo mungsuhane. Kon aja sampai cedek iku ya, kon cedek iku gak koncoan ambek aku kon. Jadi permusuhan kecil, permusuhan besar itu banyak. Makanya kalau bisa tidak empat-empatnya ini tidak ada dalam hidup kita. Kalau bisa hidup kita sehat, kalau sehat itu aman, Pak. Kemudian kalau bisa hidup kita nggak fakir, cukup. Kemudian kehidupan kita itu nggak terlibat dengan api dan tidak ada permusuhan di antara kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul akli, pokoknya akal, puncaknya akal. Ba'dal imani, setelah iman. Billahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. At-tawaddudu, dicintai, ilan nasi, bagi manusia. Jadi puncak akal itu menggiring manusia setelah iman yakin kepada Allah adalah berusaha dicintai oleh manusia. Berusaha dicintai oleh manusia. Semua garapan akal itu berusaha untuk dicintai manusia. Hidup yang sopan kepada manusia supaya nanti kita dihargai oleh manusia. Enggak menyakiti orang supaya enggak disakiti orang. Kemudian berusaha baik kepada orang. Berusaha baik itu ada yang memang sifat dan wataknya, ini watak asli, Pak. Yang kedua ada orang yang karena mohon minta perhatian dia. Yang minta perhatian itu karena dia punya maksud. Kamu ini tak sawang-sawang tambah ganteng, kon tambah ayu ya. Ono duit cilik tajak. Ujung-ujungnya pinjam. Itu memang kalau itu enggak langgeng itu, Pak. Tapi aslinya pokok dan pusat akal ini adalah iman, yaitu yakin kepada Allah. Dan yang kedua adalah setiap perilakunya ini kalau bisa dicintai orang. Nah, kita kan begitu, Bu. Kita sopan supaya dicintai orang. Ada orang itu perilakunya enggak dicintai orang, Pak. Enggak ada. Karena itu ra'sul akli. Itu punjernya akal, pusatnya akal, menggiring manusia untuk dicintai orang. Kalau kemudian dia berperilaku yang tidak dicintai orang, berarti dia telah keluar dari kaidah ini. Dan tidak ada, Pak. Saya bekerja keras untuk istri dan anak saya supaya pulang saya dicintai. Saya mengajar ngaji ini kepada panjenengan, membaca supaya saya dicintai. Ya, supaya dicintai. Jadi saya harus berpakaian sopan, berkata-kata yang yang lembut supaya dicintai. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan seperti itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddal ghalidul qalbi lan faddu min haulik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau seandainya Rasulullah itu fabima rahmatin minallahi lintalahum, kalau bukan karena sifat rahmatmu, sifat sayangmu, sifat lemah lembutmu kepada manusia, tidak akan ada orang yang mau masuk Islam. Karena sifat lembutnya Rasulullah, sifat sayangnya Rasulullah, banyak orang yang tertarik dengan Islam. Tertarik dengan apa? Dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya. Kalau orang kasar yang nggak mau. Walau kunta faddal ghalidal qalbi, kalau seandainya engkau keras, ya, kasar kepada orang, dakwah itu memukul bukan merangkul, niscaya banyak orang yang tidak mau masuk Islam. Nah, berkah kelemah lembutan Rasulullah, banyak orang yang masuk Islam. Rasulullah itu terkenal dengan lemah lembutnya, sopan santunnya, itu gak digai-gai ya itu. Kalau sesuatu itu terus menerus, itu berarti asli. Nah, seiring dengan sabdanya ini, Ra'sul aqli ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas. Puncaknya akal setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita hidup itu melakukan sesuatu agar dicintai manusia. Wa qala Sayyiduna Sulaiman alaihi salam, dan berkata Sayyidina Sulaiman alaihi salam libnihi kepada anaknya, la tastakthir, jangan merasa banyak, ayyakuna laka, jika ada bagimu, alfun sodikun, 1000 teman. Jadi 1000 teman itu sedikit, Pak. 1000 teman itu sedikit. Fal alfu qalil. Fal alfu adapun 1000 itu qalil, sedikit. Wala tastaqillah, dan jangan anggap sedikit, ayyakuna laka, jika ada bagimu, aduwun, musuh, wahidun, satu. Qalu fal wahidu, dan satu itu kathir, banyak, Pak. 1000 kawan sedikit, satu musuh banyak. Dan ini betul sekali, betul sekali. 1000 kawan itu kita anggap sedikit, Pak. Karena semakin banyak kawan itu semakin mudah kita hidup. Dan satu musuh itu banyak. Satu musuh itu banyak. Jangan menganggap sedikit satu musuh, Pak. Satu musuh itu bisa merantak kemana-mana. Ya kalau musuh kita itu nggak cerita apa-apa, kalau dia cerita apa-apa bisa cerita kemana-mana, dan yang asalnya satu bisa jadi banyak. Itulah satu kawan, satu sahabat, 1000 sahabat sedikit, dan 1000 musuh itu banyak. Itu yang disampaikan oleh Sayyiduna Sulaiman alaihi salatu wassalam libnihi. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Masih ada waktu sekitar 14 menit. Ya, itu Mas Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Nggih. Ini yang sedikit sama banyak. Terasa banyak ya. Yang sedikit
sama sedikit sama banyak sama yang dianukan tadi, sakit, fakir, api dan Permusuhan ya. permusuhan. Ini kan masing-masing punya anu sendiri ya, punya karakter sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana kita menjaga iman pada tataran yang kita agak aduh titik lah sama ini. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Ini sakit ya. Kemudian api, permusuhan dan fakir. Itu sebenarnya hal-hal yang harus kita hindari, Pak. Hal-hal yang harus kita hindari, sedikitnya maupun banyaknya. Tapi bagaimanapun tetap terjadi. Tetap terjadi. Walaupun kita hindari tetap terjadi. Tapi sebisa mungkin kita menghindarinya. Kita menghindari sakit. Semua orang tidak mau sakit, sedikitnya maupun banyaknya. Maunya sehat, makanya dijaga kesehatan yang baik, makan yang teratur, istirahat yang cukup, supaya nggak sakit. Semua orang punya naluri nggak sakit, karena sakit itu bagaimanapun tetap nggak enak, sedikitnya maupun banyaknya. Kemudian kefakiran kita hindari, Pak. Kita hindari. Walaupun fakir itu pasti datang. Orang itu pasti merasa kurang. Pasti merasa kurang. Fakir itu kan kurang, Pak. Dan itu dinas Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu adalah orang yang fakir kepada Allah. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Tapi sebisa mungkin kita hindari sakit itu agar tidak menyusahkan. Karena sedikitnya dan banyaknya sama. Kemudian api. Kita juga enggak mau macam-macam dengan api. Api itu ya kita gunakan untuk hal-hal yang positif saja. Contohnya masak, ya, karena mainan api itu kalau terjadi sesuatu kecilnya sama dengan banyaknya. Terus permusuhan, kita nggak cari musuh, Pak. Kita hidup itu berusaha cari saudara. Musuh itu kan, tapi namanya salah faham. Ada orang salah faham. Kan permusuhan itu dimulai dari salah faham atau fahamnya yang salah. Salah faham antara satu dengan yang lain, debat yang tidak berujung, kemudian keluar sudah jadi musuh, nggak enak hati. Nggak enak hati itu sama sedikit, banyak sama. Nah itu sebenarnya sesuatu yang dihindari oleh manusia, tapi tetap saja terjadi. Ya paling tidak terlalu nemen gitu, Pak. Jadi sedikitnya rasanya sama dengan banyaknya. Sakit, fakir, api, dan permusuhan. Kalau bisa kita hindari, Pak. Nggak enak rasanya di hati. Dan nggak enak itu biasanya merantak kemana-mana. Ya permusuhan, kita bermusuhan dengan seseorang itu nggak enak kemana-mana. Tidur nggak enak, sholat nggak enak, apa-apa nggak enak semua, serba nggak enak. Ya itulah. Makanya ditunjukkan ilmunya ada 4 yang sedikitnya sama dengan banyaknya. Yaitu tadi, ya Pak Yahya. Baik. Yang lain? Oh, yang lain yang mau bertanya, kami persilakan. Ibu-ibu. Ibu-ibu ndelok TV ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Yai. Iya. Izin mau tanya. Uh-huh. Tadi disampaikan bahwa
bagaimanapun kita itu harus menghindari permusuhan, ya. Menghindari konflik, ya. Konflik atau debat. Ini sampai batasan mana ya kira-kira yang bisa ditolerir oleh apa yang diajarkan oleh kitab itu sendiri, ya. Karena dalam kehidupan ini mungkin kita tidak mungkin kita semua sama gitu, ya. Mesti harus ada yang berbeda. Jadi, apakah perdebatan itu memang tidak diperkenankan gitu, ya? Terima kasih. Iya. Baik, Pak. Perdebatan itu sesuatu yang memang tidak diperkenankan oleh agama. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan kata-kata yang ahsan, yang terbaik. Namun kita kadang-kadang berhadapan dengan orang yang cengkal, Pak. Tahu cengkal? Sing angel tuturane. Ya. Dalam menghadapi orang yang cengkal ini, yang susah diatur, kadang-kadang kita juga bisa keras. Bisa keras. Dan kadang-kadang kita juga harus main tangan karena dia keterlaluan itu, maka kita harus main keras tapi dalam ukuran. Nah, kemudian hal itulah yang menyebabkan kita akhirnya bermusuhan, Pak. Walaupun bukan kita yang menyebabkan kita bermusuhan, tapi orang lain yang menyebabkan kita bermusuhan. Atau kita sudah diam tapi sana ngomong ke sana, jadi timbul fitnah, dan tidak ada ujungnya. Yang kita sendiri tidak ingin bermusuhan, tapi di sana ngajak permusuhan. Secara otomatis mau nggak mau harus bermusuhan. Tapi kita nggak menganggap itu musuh, nggak menganggap itu musuh. Itu kerap terjadi, Pak. Nah, bagi kita ada rumus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang susah ditiru, Pak, ya. Rasulullah itu, ya. Rasulullah itu rumusnya in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Kalau Rasulullah itu dihina, ya'fu wala yu'aqib, memaafkan dan tidak membalas. Wih, gak enak rasanya, Rek. Gak enak itu pokoknya. Dinyek gak balas juga enak, Bu. Tapi itulah amal soleh, itulah akhlak mulia. Kalau bisa begitu, waduh, top markotop. Wa in khusima yasmut wala yujawib. Kalau Rasulullah di debat, yasmut wala yujawib, diam dan tidak menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dihina mati-matian oleh seorang yang namanya Abu Jahal itu. Abu Jahal itu sebenarnya namanya bagus. Apa? Abul Hakam bin Hisham. Apik nak jenenge? Abul Hakam bin Hisham. Dan Abu Jahal itu orang yang pinter-pinternya orang zaman dulu itu Abu Jahal. Kalau sekarang boleh ada titel, Abu Jahal itu titelnya profesor, doktor, insinyur, dokter Andes Abu Jahal, SH, MSI, SMS. Pinter, Pak, Abu Jahal itu. Pinter-pinternya orang dan ahli sastra. Kenapa disebut Abu Jahal? Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Jadi Abu Jahal itu bapaknya bodoh dan dengkotnya bodoh. Bukan karena dia bodoh, bukan karena lolok, enggak. Bodoh karena Abu Jahal itu melihat hidayah ada di depan matanya, tapi tidak mau menerimanya. Nah, itu pernah suatu ketika Rasulullah itu dihina mati-matian. Muhammad, kamu ini dihina. Dan Rasulullah enggak menjawab. Dihina enggak menjawab. Yasmut wala yujawib. Dijawab pun dia akan menambah permusuhan. Lebih baik diam. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Wal 'afina 'anil nas. Kalau dia sudah menghina kita, kemudian mengolok-olok kita, kita maafkan dia. Ngomongnya Pak gampang Pak. Iya ngomong gampang. Ya nanti kita praktekkan bersama-sama. Diam, kemudian tidak menjawab. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Dan ketika di debat tidak menjawab. Di debat tidak menjawab. Kalau sekarang kan tidak, nggak tahu menjawab. Dikira sok pinter gitu. Sebenarnya acara-acara yang ada di TV itu saya nggak setuju Pak. Debat itu yang, tapi ya tahu. Acara itu dibikin siapa nggak tahu. Jadi acara debat yang sampai kontok-kontokan itu ya, debat di di acara televisi itu, iya acara itu, debat sampai kontok-kontokan, padahal gak ngerti, ya hanya kepingin dirinya supaya dianggap gak bodoh, akhirnya dia ngomong ngalor ngidul. Nah itulah akhlak. Yang penting kita tidak memulai dan menjunjung tinggi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di debat diam, dihina diam, ya, dihina diam, di debat diam. Itulah batasannya. Apabila kita ingin mengingatkan seseorang yang itu menggunakan fisik kita, tentunya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah dan ucapan-ucapan yang baik. Ya, itu Pak batasannya Pak. Mungkin ada lagi yang lain? Hah? Sudah habis? Oh Masya Allah Pak. Mohon maaf, waktu kumandang isya telah dekat sekali. Dan marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته